itu terangkat, ya, meninggi, naik, ya, naik ke mana? Ke langit-langit. Nah, maka ketika membaca huruf-huruf isti'la itu perlu ditebalkan. Ya, jadi huruf isti'la itu cara membacanya dengan mengangkat pangkal lidah ke langit-langit. Maka hasilnya apa? 7 huruf isti'la itu semua dibaca tebal. Nah, ciri-cirinya 3, vokalnya O bulat lalu bergema bunyinya. Ho, so, do, ro, to. Nah, ya. Kalau kita gabung apa mudahnya biar kita bisa biar mudah kita menghafalkannya, yaitu digabung dengan kalimat apa? Khussadatin kil. Oke, coba kita bedah ya. Khussadatin kil. Nah, ini. Jadi 7 huruf ini adalah huruf-huruf tafkhim, ya. Huruf-huruf tebal, isti'la tuh. Kho, so, do, go, to, qolo. Nah, ini pembahasan yang pertama. Ini pembahasan mendebalkan dan menipiskan huruf. Paham ya? Nah, lalu yang kedua, pembahasan kedua, kemarin kita bahas apa? Gunnah. Jadi gunnah juga nanti ada kondisi hurufnya itu yang dibaca tebal. Oke, cara mengangkat pangkal lidah Ustadz bagaimana? Tips kah kok susah ya rasanya? Ya, setelah ini kita praktekkan ya. Ini saya bahas dulu materinya ya. Ini yang pertama tadi ya, huruf isti'la. Lalu yang kedua ada huruf-huruf gunnah. Ya, hurufnya ada 5 ya. Ini shad, dad, to, zo, sama qaf. Nah, ingat ketika ada 5 huruf ini 1, 2, 3, 4, 5 bertemu dengan huruf nun, sukun dan tanwin, maka dia harus ditebalkan. Oke ya. Poin pertama apa? Huruf isti'la. Ini insya Allah sudah tidak ada lagi ya huruf yang lain. Jadi kalau ditanya huruf-huruf tebal itu ada berapa? Jawabannya ada 7. Selain itu berarti hurufnya tipis. Lalu yang kedua, kapan kita menebalkan dan menipiskan huruf? Nah, kita menebalkan huruf ketika nanti bacaan gunnah. Kondisinya kapan? Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 5 huruf ini, maka dia dibaca tebal. Nah, min qo, min gho, falyanzur, nah, jangan beda ya. Coba nih. Coba teman-teman. Coba nih kira-kira kalau bacaan seperti ini gunnahnya tebal atau tipis? Ya, saya bacakan ya. Satu aja. Atau enggak saya baca 2 versi. Ya, bacaan gunnah di huruf dha, kira-kira mana yang bacaannya kurang tepat? Ya, mana yang bacaannya tipis? Coba saya bacakan ya. Bacaan pertama. Falyanzur. Yang kedua, falyanzur. Coba bacaan pertama atau yang kedua? Ini contoh ya bacaan dengung ya, dengung yang menggunakan huruf dha ya, nun sukun ketemu huruf dha tadi dengan bacaan 2 versi, satu yang kedua. Mana yang kurang tepat? Ya. Dia tetap gunnah tapi dengungannya itu yang kurang tebal, tidak tebal. Nah, itu. Yang pertama apa? Yang benar yang pertama apa yang kedua? Yang pertama falyanzur. Yang kedua falyanzur. Yanzur. Nah, coba yang pertama atau yang kedua yang benar? Itu contohnya ya. Nah, oke, baik, ini sudah banyak yang jawab. Masya Allah. Nah, silakan. Ya, silakan dijawab. Nah, yang benar yang mana? Yang benar adalah jawabannya yang pertama. Kenapa saya yang pertama yang benar? Karena tadi cara membaca dengungan si huruf dha itu kita angkat pangkal lidah. Ya, cara menebalkannya dengan mengangkat pangkal lidah. Fal yauzur jangan yang beda ya bunyinya. Yang sama yauzur. Nah, itu dia contohnya. Oke ya, inilah tadi bab menebalkan dan menipiskan huruf. Oke ya. Pertama isti'la, kedua dengung ya, huruf yang berdengung. Ketika ada nun sukun tanwin ketemu dengan 5 huruf ini maka kita wajib baca tebal. Dengungannya ya, gunnahnya. Oke, yang ketiga
Ini poinnya di sini ya. Nih, satu. Ini poin materi utama ya, teman-teman ya. Lalu yang ketiga apa? Nah, yang ketiga baru kita pembahasannya huruf ro. Ro. Baru kita masuk ke pembahasan huruf ro. Oke, ayo teman-teman. Yang sudah hadir silahkan ya. Yang sudah hadir, yang sudah masuk, jangan lupa bisa di-share. Ini baru 9 orang yang men-share. InsyaAllah ya teman-teman diniatkan ketika men-share informasi live seperti ini, InsyaAllah kita akan mendapatkan pahala jariah. Ya, kita bayangkan saja deh, ya contohkan aja simpelnya gini, satu informasi ini kita kirim ke satu grup saja, ada 2 orang aja yang mengikuti ya pembelajaran kita, terus si fulan yang 2 orang ini mengamalkan apa yang kita pelajari, terus dipraktekkan pembelajaran-pembelajaran kita pelajari ini, maka pahala yang kita dapatkan akan terus mengalir. Nah begitu ya. Makanya silahkan teman-teman yang sudah masuk bisa di-share informasi live-nya. Yang belum follow akun saya, diklik tombol plus yang ada di atas gitu ya, agar nanti mendapatkan notif ketika kita live rutin setiap pagi. Kemarin saya nggak live karena kemarin pas bertepatan dengan HSN ya, hari santri. Jadi kita di pondok ada kegiatan upacara, terus ada kajian pembekalan santri, jadi saya harus nemenin santri agar bisa tetap berjalan kegiatannya begitu ya. Ustadz, yang siang sore jam berapa? Saya nggak mau ketinggalan, tapi jam segini lagi sekolah. Ya, jadi untuk teman-teman, memang saya bisa live-nya itu yang rutin pagi hari seperti ini, ya jam 8. Tapi kalau untuk yang waktu yang lain, itu saya tidak menentu waktunya. Kadang bisa, kadang tidak. Kadang live, kadang tidak. Tapi yang rutin insya Allah setiap pagi. Maka mohon maaf ya, kalau misalkan teman-teman mungkin ada kesibukan, nggak apa-apa. Sisihkan aja waktunya di di sambil-sambil boleh, misalkan sambil masak ataupun sambil ngajar, ada waktu, ada jeda boleh, sambil menyimak, sambil mendengarkan menggunakan earphone boleh ya. Penting ini manfaatkan aja waktunya, karena memang saya waktu yang bisa itu di waktu pagi. Kalau sore malam itu biasanya fleksibel waktunya, nggak menentu. Jadi saya live-nya kadang-kadang kalau sore sama malam gitu ya. Ada rekamannya tidak ada. Jadi teman-teman kalau mau rekamannya nih. Oh nggak ada ya di ini. Jadi nanti kalau teman-teman cek aja di YouTube, ada tuh nama saya ya, Wahyu Mas Nur. Buat aja situ Wahyu Mas Nur, insya Allah nanti keluar itu video-video pembelajaran tahsinnya. Karena video-video live juga biasanya saya upload ulang di sana. Gitu ya. Oke, alhamdulillah ya. Ro. Nah, ini nih. Poin ketiga baru kita bahas huruf ro. Karena ini materinya apa? Ini kan materi menebalkan dan menipiskan huruf. Nah, jadi ada huruf isti'la yang tebal, lalu ada huruf gunnah yang tebal. Huruf ro nanti ada yang kondisinya, posisinya dia dibaca tebal, dibaca tipis, lalu ada yang boleh dibaca tebal dan tipis. Nah, nanti kita langsung prakteknya di ayat ini ya, yang saya sudah tuliskan, nanti kita akan praktekkan. Oke ya. Oke, baik. Ini ada 3 ya, 3 tebal, tipis, tebal tipis. Tebal tipis maksudnya boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis ya. Lalu yang keempat, nah yang keempat baru kita bahas huruf lam. Lam juga ada 2, ada tebal, ada tipis. Oke ya, paham ya? Nah ini pembahasan utamanya. Jadi judul besarnya ini menebalkan dan menipiskan huruf. Jadi kita bahas kapan sih huruf-huruf itu nanti tebal, kapan sih huruf-huruf itu nanti dibaca tipis. Oke baik, sampai di sini ya silahkan. Ada yang mau ditanyakan boleh. Sampai di sini aja yang mau ditanyakan boleh ya. Nanti kita langsung praktek di sini. Oke, udah ya, cukup ya. Tidak ada ya insyaallah ya, kalau tidak ada berarti kita lanjutkan langsung pembahasan materinya, insyaallah mudah-mudahan semuanya bisa difahami. Nah untuk huruf lam, nah sebenarnya ini huruf lam kemarin kita belum sempat bahas ya, tapi saya kira insyaallah teman-teman sudah nggak asing ya kalau pembahasan huruf lam. Jadi huruf lam pun nanti dia ada posisinya, dia tebal ya, ada yang posisinya dia tipis. Kapan huruf lam itu dibaca tebal ya? Huruf lam itu dibaca tebal pada lafal jalalah yang didahului dengan fathah dhammah. Ya, coba nih. Kalau seperti ini.
Contoh huruf ro yang bisa tebal dan tipis. Nah, oke, mana nih kira-kira? Dari coba nih. Teman-teman tentukan nih dari tulisan yang saya tulis. Ada nggak coba contoh huruf ro yang boleh ditebalkan dan boleh ditipiskan? Nah, coba dari poin 1 sampai 9. Coba. Coba dari poin 1, 2, 3 sampai 9. Kira-kira mana mana huruf ro-nya yang boleh dibacanya dua wajhain ya. Ya, boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Nah, coba. Poin yang mana? Nah, boleh nih, ayo silakan. Huruf ro yang boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Coba dari tulisan yang saya tulis, nomor 1 sampai nomor 9, mana contohnya? Oke. Ini kita lihat nih jawaban yang benarnya ya. Asia Eca 6, nomor 4, nomor 9, nomor 6, 3 dan 9, 2, 1, 3, 6, 9. Masya Allah, banyak banget ya. Macam-macam. Oke, coba. Ya, 3, 6, 9. Mana 3? Ini ya, 3, 6, 9. Oke, ini yang dua wajah ya. Jadi huruf ro-nya boleh kita tebalkan, boleh kita tipiskan. Kalau yang 3 dulu, coba. Wal asr. Nah, itu dibaca apa ini? Dibaca tebal apa tipis? Atau boleh tebal, boleh tipis? Nah, coba. Yang nomor 3 dulu. Nah, teorinya apa kalau kemarin? Ya, huruf ro yang boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Ya, setelah mati, ya mati setelah kasroh, sesudahnya ada huruf isti'la yang berharokat kasroh. Ya, mati setelah kasroh. Ya, mati ini bukan, mati ini karena wakof ya, mati ini karena wakof. Teorinya apa? Mati karena wakof setelah huruf isti'la yang mati didahului dengan kasroh. Nah, didahului dengan kasroh. Berarti di sini harus kasroh nih. Nah, harus kasroh. Kalau dia sebelumnya kasroh, di sini huruf isti'la sudah benar, sini wakof sudah benar, tapi di harokatnya di sini. Harokatnya dia fathah. Berarti kalau fathah di sini dibacanya tebal aja. Nah, dia di syaratnya kasroh ya. Nah, oke, berarti jawabannya masih belum. Lalu yang 6, coba. Yang 6, ro-nya mati, sebelumnya kasroh, setelahnya ada huruf isti'la. Tapi harokatnya apa? Fathah. Kira-kira, coba. Kira-kira di huruf di poin 6. Ini dia dibacanya tebal aja, tipis aja, atau tebal tipis. Coba ini aja. Coba. Nomor 6. Ayo coba nomor 6. Jawabannya ya, cluenya. Tebal aja, tipis aja, atau tebal tipis. Nah, coba. Dari teorinya apa nih ya? Ini kita latihan nih. Kemarin kita sudah belajar teorinya semuanya. Ini kita latihan seperti ini. Ini, sudah ada yang jawab nih. Coba nih, saya pengen lihat. Tipis, Az-Zahra. Terus, Lis, tipis. Badrudin, tipis. Lia, tebal. Momo, tebal tipis. Setia Ningsih, tebal tipis. Boleh tebal, boleh tipis. Masya Allah, ini jawazul wajhain. Oke. Tebal tipis. Tipis aja, tipis. Tebal tipis. Oke, baik. Ya, ini udah macam-macam ya. Ini jawabannya. Ada yang tebal aja, tipis aja. Ada yang tebal tipis. Oke, baik. Sekarang kita lihat teorinya dulu, teman-teman. Coba lihat teorinya. Huruf ro-nya, ya, sukun. Ya, sukun. Sebelumnya kasroh. Udah bener ya. Berarti kan kemarin apa? Huruf ro-nya sukun. Kan kalau teori yang pertama, poin pertama dari huruf ro yang boleh dibaca dua wajah ya. Itu apa? Mati setelah kasroh. Coba nih teorinya. Lihat. Mati setelah kasroh. Oke. Mati setelah kasroh sesudahnya huruf isti'la. Sesudahnya isti'la. Oke, sesudahnya si'la benar ya. Mati setelah kasroh. Oke, huruf mati setelah kasroh benar. Sesudahnya huruf isti'la benar. Oke ya, udah benar ya. Nah, lalu apa lagi? Masih ada nih. Setelah huruf isti'la, sesudahnya huruf isti'la berharokat. Rokat,
kasroh. Nah, di sini yang nggak ketemu. Ya, di sini yang nggak ketemu. Setelahnya benar huruf isti'la, tapi kan harokatnya fathah. Nah, kalau harokatnya fathah ingat ya, kalau dia harokatnya fathah berarti di sini ro-nya tebal aja. Oke, paham tidak sampai di sini? Coba, sekarang pasti pada bertanya-tanya, Ustadz, coba contohkan dong huruf yang contohnya depannya isti'la tapi yang bukan berharokat fathah. Apa coba? Nah, apa coba? Nah, ingat ya, jadi teorinya gitu. Jadi ro-nya mati, nih, ro mati setelah kasroh. Oke, sudah benar. Masuk ya poinnya. Sesudahnya isti'la, sudah benar. Masuk poinnya. Masih ada lanjutannya ternyata. Huruf isti'lanya berharokat kasroh. Nah, berarti kalau dia berharokat kasroh, baru boleh dibaca dua wajah. Boleh tebal, boleh tipis. Tapi karena huruf isti'lanya berharokat fathah, maka cukup ditebalkan aja. Oke. Oke, saya sekarang praktekkan. Dah, sampai di sini paham ya? Coba teman-teman, yang ini paham ya? Yang ini kirtos paham ya? Nah, oke, sekarang coba kita praktekkan. Oke, coba sekarang kita praktekkan di bacaan kirtos. Ya, berarti tadi cara membacanya tebal aja, ya, tebal aja, tidak tipis dan tidak tebal tipis, tapi tebal aja. Sekarang kita praktekkan. Saya bacakan ini kira-kira bacaannya benar atau tidak sesuai teori yang sudah kita pelajari tadi. Bacaannya. Kirtosun. Sekali lagi. Qirtosun. Qirtosun. Coba. Ya, benar atau salah nih? Ini menarik nih kalau sudah belajar kuis seperti ini insyaallah. Coba. Saya baca ya. Qirtosun. Qirtosun. Benar atau salah? Ya, oke, ini menarik nih. Coba, saya pengen tahu jawabannya. Nah, ini kan ada banyak lagi nih ikhtilaf nih. Ada yang benar, ada yang salah. Ini insyaallah ya, enggak apa-apa. Ini kita melatih ya. Sekali lagi ya, sekali lagi. Ini saya ulangi. Qirtosun. Qirtosun. Ayo, terdengar jelas ini sebenarnya ya. Dari bacaan yang saya baca tadi itu terdengar jelas. Ini tebal atau tipis saya bacanya? Oke, salah, benar. Benar, salah, kurang tepat. Oke, baik. Harusnya tebal karena bertemu dengan huruf isti'la tebal. Oke. Nah, jawabannya apa? Salah karena ro-nya harusnya tebal. Oke. Oke, baik ya, ini saya jawab. Jadi bacaan yang saya baca barusan ini bacaannya, ayo jawabannya apa? Kurang tepat. Nah, jadi teman-teman yang tadi jawabnya benar, yang jawabnya benar. Nah, berarti ini nanti enggak apa-apa. Kita terus saja berlatih. Intinya bacaan huruf tebal dan tipis ro itu terdengar jelas. Contoh yang saya baca tadi itu bacaan yang kurang tepat. Itu ro-nya tipis. Qir, qir. Nah, ini lidahnya turun nih, pangkal lidahnya enggak naik. Qir, qir. Tapi kalau yang tebal bagaimana bunyinya? Kir, kir, kir. Beda enggak coba? Beda tidak bunyinya? Nih, saya bacakan. Yang tipis seperti ini. Qir, qir. Kalau yang tebal, qir, qir. Beda atau enggak? Nih, saya pengen jawab, coba teman-teman. Dari yang saya baca tadi, beda atau tidak? Qir sama qir, qir. Beda ya? Beda atau tidak? Nah, iya, benar ya. Beda. Nah, begitulah tadi contohnya kalau kita membaca huruf ro yang dibaca tebal dan huruf ro yang dibaca tipis. Oke ya? Paham ya insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah nanti teman-teman ketika saya praktek seperti ini nanti teman-teman bisa sambil praktek juga, bisa diikuti bersama-sama, bisa dibaca sambil menyimak ya. Oke, sekarang kita bacakan bacaan versi yang salah sama versi yang benar. Nanti teman-teman bisa praktekkan. Oke. Versi yang salah seperti ini. Qirtosun, qirtosun. Itu versi yang salah. Lalu yang benarnya qirtosun, qirtosun. Pangkal lidahnya dinaikkan. Oke, ya insyaallah mudah-mudahan bisa ini ya dipahami. Oke, baik. Sekarang ya, berarti apa? Poinnya apa? Kalimat kirtosun ini
cara membaca huruf ro-nya hanya satu wajah saja. Berarti tebal saja ya, karena sesuai teori mati setelah kasroh, setelahnya ada huruf isti'la yang bukan berharokat kasroh, jadi berharokatnya fathah, jadi dibacanya tebal aja ya, tebal aja. Oke, baik. Coba saya mau tunjuk poin. Nah, sekarang coba di kalimat di poin nomor mana yang mau ya? Oke. Nah, sekarang saya mau coba di poin nomor 8. Nah, saya pengen tahu dulu jawaban teman-teman. Di poin nomor 8 ya. Poin nomor 8 dulu ya, coba. Di poin nomor 8 kira-kira di sini bacaan huruf ro-nya dibaca tebal atau tipis. Nah, nanti saya akan bedah lagi seperti tadi. Coba saya tapi pengen tahu dulu jawaban dari teman-teman. Di bacaan poin nomor 8 ya. Coba dilihat di sini teorinya ya, diresapi, dilihat tuh posisi huruf ro-nya ada huruf apa saja sebelum-sebelumnya, itu dia dibacanya tebal atau tipis. Nih cluenya ya, jawabannya gini. Tebal aja, tipis aja, atau tebal tipis. Nah, yuk coba ditulis komen. Clue jawabannya ya, jawab di komen. Tebal aja, tipis aja, tebal tipis. Nah, kan ada 3 ya cara membaca huruf ro. Ada boleh tebal aja, tipis aja, sama tebal tipis. Coba tulis di komen. Tebal aja, tipis aja, tipis aja, tipis aja. Oke, baik. Ya. Nah, apa, nanti kita bedah nih nanti ya. Ingat di sini ada huruf kho ya. Nah, ada kho fathah nih. Nah, ada kho nih. Ada kho. Kho itu huruf isti'la. Tuh. Ayo mengecoh ini. Tipis aja. Oke, baik. Ya, sekarang coba kita turunkan ya teorinya. Coba kita bedah teorinya dulu. Kita lihat di sini. Ada huruf ro, waqaf ya. Dia huruf ro mati karena waqaf. Oke. Sebelumnya ada, coba sebelumnya ada huruf apa di situ? Ya, sebelumnya ada huruf ya sukun. Nah, jadi cara bacanya di sini ya, kalau ada ro mati karena waqaf sebelumnya terdapat huruf ya sukun, maka dia dibaca ayo, tebal aja, tipis aja. Dibacanya tipis aja. Oke ya. Itu masuk ke poin keberapa kemarin yang sudah kita bahas? Masuk poin yang nomor 3. Nah, nih saya kasih. Ini saya rangkum materinya di sini ya. Ini saya sudah buatkan PDF-nya nih. Tuh. Ya. Ini lihat nih, poinnya mana? Yang ro kasroh ya. Ro kasroh poin pertama, ro-nya yang ro tipis, ro yang berharokat kasroh. Sesudah mati mati sesudah kasroh. Lalu di sini poin ketiga, mati karena waqaf setelah ya sukun. Nah, di situ poinnya. Jadi teman-teman yang jawab tadi tipis aja, barakallahu fikum, berarti jawaban teman-teman benar. Yang masih jawab tebal aja ataupun tebal tipis, nah insyaallah kedepannya diingat, ketika ada ro mati karena waqaf sebelumnya ya sukun, maka bacanya tipis aja. Tidak boleh ditebalkan, tidak boleh dibaca dua wajah, tidak boleh dibaca tebal tipis, tapi dibacanya tipis aja. Oke, sekarang kita langsung masuk prakteknya. Oke, baik, kita langsung praktekkan. Alhamdulillah, ini siapa nih? Zohda. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Jadi teman-teman yang menjawabnya tipis aja berarti sudah benar jawabannya, sudah cocok ya. Barakallahu fiik. Insyaallah ini jazakumullah khairan, ini yang Widya sama Harmiati kasih gift-nya ya, masyaallah. Nah, contoh. Nah, sekarang tadi berarti apa? Nomor 8 secara teori huruf ro mati karena waqaf sebelumnya ada ya sukun, dibaca tipis. Sekarang saya bacakan nih bacaan yang ini. Nah, kira-kira saya bacanya seperti ini benar atau salah? Oke, siap-siap ya, disimak bacaan saya dengan baik. Coba bacaan ini benar atau tidak sesuai teori ya. Teorinya kan tipis ya, berarti benar atau tidak bacaan yang saya baca. Oke, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khair. Sekali lagi, disimak dengan baik. Teliti. Khair. Khair. Ini bacaan pertama. Coba kira-kira
Benar atau salah? Oke, baik. Sekali lagi. Khair. Khair. Coba kira-kira. Khoto. Hiruzan. Khoto katanya. Benar. Ibu Ria benar. Momo benar. Oke. Harmiati salah. Oke, yang lain coba. Sekali lagi ya. Khair. Khair. Nah, coba. Salah. Eli. Bu Eli salah. Nana salah. Ibu Hasanah benar. Oke, Ibu Hasanah benar. Momo benar. Abiyu Akmal itu tebal Ustaz. Benar atau salah yang saya baca nih? Khair. Khair. Oke, baik ya. Saya jawab ya. Ada lagi mau jawab? Coba. Mumpung belum saya bedah nih, silakan dijawab dulu. Nggak apa-apa. Nanti teman-teman ketika saya jawab, kira-kira jawaban teman-teman semuanya yang di komen ini sudah benar atau belum ya? Nggak apa-apa. Ini kita belajar sama-sama. Oke, baik, teman-teman sambil jawab di komen sambil tap layar terus ya. Insyaallah ini bisa jadi wasilah kita semuanya ya. Semakin banyak tap layar dari teman-teman, insyaallah nanti TikTok akan terus nge-push video kita sehingga apa? Semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat. Nah, begitu ya. Jadi semakin banyak orang yang bisa baca Al-Qur'an dengan baik, ya, begitu. Ulangi lagi. Oke, boleh. Sekali lagi terakhir. Khair. Khair. Maaf Ustaz, jual bukunya juga enggak? Iya, di akhir tapi ya. Saya belum bisa sematkan keranjang kalau teman-teman mau beli bukunya nanti. Nah, di akhir pembelajaran. Karena kita sekarang fokus aja belajar dulu. Kalau sudah ketika belajar saya tautkan keranjang itu nanti fokusnya pecah-pecah. Kenapa? Kalau kita sudah berjualan, kalau kita sudah tautkan keranjang kuning, itu produk harus kita jelaskan terus. Kalau kita berhenti jelasin produknya, kita kena pelanggaran. Mending kita fokus. Belajarnya fokus 1 jam, nanti jualannya 10 menit aja, nggak perlu lama-lama. Gitu ya. Kenapa pangkal lidah diangkat? Iya. Nah, ini bacaannya apa? Ya, saya jawab ya. Teman-teman perhatikan, lihat, ingat jawabannya tadi, menjawabnya benar atau salah. Nah, jawabannya yang saya baca barusan ini jawaban yang salah, kurang tepat. Nah, kalau secara teori tadi sudah kita bahas ya, ini kalimat khair ini bukan dibaca tebal. Tadi kan saya bacanya tebal. Khair. Khair. Nah, ini bacaan tebal. Harusnya apa? Harusnya dibaca tipis. Khair. Khair. Beda ya bunyinya. Nah, jadi coba teman-teman yang jawabnya tadi benar, coba tulis alhamdulillah. Bagus ya. Jadi nggak apa-apa, ini kita melatih ya, melatih pendengaran insyaallah. Nanti teman-teman juga bisa praktek langsung. Jadi ketika saya baca seperti ini, nanti teman-teman bisa praktekkan langsung ya. Yang coba, siapa sini yang jawabannya benar tadi? Tulis alhamdulillah. Ya. Jadi bacaan yang benarnya ditipiskan. Khair. Khair. Ir. Nah, jangan ir. Ir. Nah, itu tebal tapi tipis. Ir. Khair. Nah, begitu. Oke, alhamdulillah. Wah, insyaallah. Alhamdulillah ya, ini banyak nih yang jawabnya sudah benar ya, alhamdulillah. Jadi nanti bisa ditingkatkan, tinggal nanti bagaimana prakteknya itu ditingkatkan juga ya. Oke, baik. Afan Ustadz ketinggalan tadi ada urusan. Ya nggak apa-apa ya. Silakan yang ketinggalan materinya langsung bergabung aja. Karena ini kita masih kuis ya, masih kuis dan praktek untuk baca huruf ro yang dibaca tebal, dibaca tipis dan boleh dibaca tebal dan tipis. Oke, monggo silakan. Ayo teman-teman sambil tap layar digenapkanlah sampai 20. Insyaallah mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah kita semuanya. Ustadz kayak cerdas cermat, enggak apa-apa. Nah, kenapa? Karena ini sebenarnya pagi ini kita cuma hanya mau mengulang materi ya, karena materi huruf ro yang dibaca tebal, huruf ro yang dibaca tipis itu udah semua materinya sudah selesai. Nah, nanti misalkan gini ya teman-teman, saya sampaikan. Kalau misalkan teman-teman nanti ketinggalan materi, nah ini saya sudah buatkan resumennya. Teman-teman langsung kunjungi aja profil TikTok saya. Nah, di sini sudah ada ya konten-konten resum materi ya. Contoh misalkan, kalau teman-teman lihat di sini, nih, nah, nih huruf-huruf yang kita pelajari kemarin. Sudah saya buatkan resumennya.
Tuh, teman-teman cek aja nanti. Misalkan kalau teman-teman ketinggalan materi, sudah saya buatkan resume singkat videonya hanya 2 menit saja. Nah, di situ sudah lengkap materi-materi pembelajaran huruf ro yang dibaca tebal, huruf ro yang dibaca tipis. Oke ya. Gitu, silakan. Ya, silakan nanti teman-teman save videonya, ditonton lagi. Nah, ditonton lalu di save videonya. Kenapa? Karena di situ materinya sudah sangat lengkap ya. Dari pembahasan huruf ro tebal, huruf ro tipis, ro yang boleh dibaca tebal atau dibaca tipis. Oke. Oke, baik ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ayo sahabat Quran, kita bantu tab layar. Monggo silakan yuk. Kita geramkan tuh 20.000. Tinggal 500 lagi. Oke, sekarang saya mau coba. Ini ya paham ya, nomor 8. Nah, coba sekarang kita masuk ke poin nomor berapa? Nomor 9. Coba nomor 9. Kita tanya dulu ke teman-teman ya, ke jamaah nih yang sudah hadir. Coba nomor 9. Nah, ini nomor 9 ya, terlihat ya tulisannya. Ini dibacanya tebal atau tipis. Nah, clue-nya seperti biasa. Jawab di komen. Tebal aja, tipis aja, tebal tipis. Ada 3 ya, 3 clue. Tebal aja, tipis aja, tebal tipis. Tebal aja, tipis aja, tebal tipis. Coba tulis di komen. Yuk, lihat teorinya ya. Yang masih ingat kemarin, ya ini sambil latihan ya. Ro mati karena waqaf, sebelumnya ada huruf isti'la yang sukun didahului dengan kasroh. Coba secara teori gimana? Tebal aja, tipis aja, atau tebal tipis? Nah. Ayo. Oke, sudah. Coba saya lihat dulu komennya. Saya lihat dulu komennya. Ini Pak siapa yang jawab? Widya, tebal. Bulan 7, tebal tipis. Oke. Masih banyak perbedaan pendapat ya. Harmiati, tebal aja. Oke. Kokokan, tebal tipis. Oke, tebal tipis. Titi twin, tebal aja karena sebelumnya ada huruf isti'la. Oke. Tebal tipis, tebal tipis, tebal tipis. Wah, ini banyak dominan jawabannya tebal tipis ya. Boleh 2 wajah berarti ya. Assalamualaikum Ustadz, tebal tipis. Oke, tebal tipis lagi nih. Tebal aja Ibu Erniati. Sania, kan ada dhammah terus waqaf jadi tebal. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah, barakallah ya. Nanti teman-teman diingat-ingat jawabannya teman-teman apa ya. Nanti setelah ini saya jawab. Kira-kira jawabannya benar atau salah. Oke ya. Oke, saya jawab ya. Masih ada lagi mau jawab? Coba jawab lagi. Saya tunggu, masih saya tunggu. 3 detik lagi. 5 detik deh, 5 detik. Yuk. Bacaan nomor 9 ya. Tulisan ini coba ro-nya dibaca tebal aja, tipis aja, atau tebal tipis. Coba. Sebelum saya bedah teorinya. Sebelum kita bedah teorinya. Oke, baik ya. Sudah siap ya? Kita bedah ya. Ya, teman-teman sudah siap? Kita bedah. Sudah siap kita bedah? Itu sukun dhammah Ustadz, yang mana? Oh, ini. Ini kan waqaf ya, ro-nya waqaf. Sebenarnya sini sebelumnya ada kalimat lagi ya. Ainal qitr. Nah, gitu. Sini sebenarnya berarti sini kasroh ya. Kalau di Al-Qur'an kasroh, tapi ini posisinya huruf ro-nya kan waqaf. Nah, gitu. Jadi secara teori gini, ya. Huruf ro-nya mati karena waqaf, didahului dengan huruf isti'la yang sukun, yang didahului dengan harokat kasroh. Nah, begitu teorinya. Oke, dah ya, siap ya. Oke, baik, kita bedah langsung. Nah, di sini coba ya. Secara teori, nah, oke, baik. Secara teori ya, di sini kita bacanya apa? Jawazul wajhaini. Nah, jadi boleh kita baca 2 wajah, ataupun boleh dibacanya tebal, boleh dibacanya tipis. Oke, berarti teman-teman yang menjawab tebal tipis, coba komen di bawah. Alhamdulillah. Ya, tadi yang masih menjawabnya tipis aja,
berarti masih kurang tepat. Yang menjawab tebal aja berarti masih kurang tepat. Yang tepatnya tebal tipis. Dia boleh dibaca dua wajah. Coba tulis di kolom komentar. Yang menjawabnya tebal tipis, tulis alhamdulillah. Yang salah enggak apa-apa. Salah. Nah, ini enggak apa-apa ya, karena kita di sini belajar ya. Insya Allah kalau seperti ini nanti teman-teman pasti terngiang ya, teringat. Oh iya, ini kemarin yang disampaikan Ustadz, huruf ro kalau dia posisinya wakof, sebelumnya ada huruf isti'la yang sukun didahului dengan harakat kasroh, maka ini boleh dibaca dua. Nah, boleh ditebalkan, boleh ditipiskan. Nah, gitu ya. Oke, paham ya? Gitu. Nah, contohnya berarti bacanya dua ya. Contohnya gini. Ustadz baru tahu saya, terima kasih. Alhamdulillah. Makanya insya Allah kita di sini belajar sama. Nah, cara bacanya dua. Berarti boleh tebal, boleh tipis. Nah, oke. Kalau yang tebal gimana bacanya? Ya, bacanya berarti kalau di sini kan dalilnya kalau ayatnya itu kalau di bacaan panjangnya gitu pakai ada ainal ya. Ainal qitr. Qitr. Nah, tapi kalau tipis ainal qitr. Qitr. Nah, jadi tipis. Itu ya. Jadi boleh dua. Kenapa? Karena tadi contoh sama nih, misalkan Misr. Coba. Nah, kalau ini gimana bacanya? Ya, roknya wakof, sebelumnya ada huruf istilah sukun didahului dengan kasroh. Sama, bacanya boleh tebal, boleh tipis, boleh Misr atau Misr, Misr, Misr. Nah, boleh tebal, boleh tipis, ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, buka kelas tahsin offline nggak? Ada, kita buka kelas tahsin offline ada, tapi nanti teman-teman mungkin belajarnya di pesantren ya. Karena kan saya ada ngelola pesantren juga di Jakarta. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman misalkan yang area Jabodetabek atau terutama di Jakarta Timur ya mau belajar offline boleh. Nanti berarti belajarnya di pesantren. Nanti bisa saya ngajar atau guru-guru yang lain. Tapi kalau yang offline, teman-teman kita juga punya kelasnya terutama belajarnya di Sabtu Ahad. Ya, belajarnya itu kita di Sabtu Ahad. Hari Sabtu Ahad setiap ba'da subuh sama ba'dal isya. Teman-teman nanti pilih aja waktunya. Yang mau belajar nanti caranya DM aja di saya ya. Dikirim pesan, Assalamualaikum Ustadz, maaf saya mau ikut kelas tahsin yang online. Insya Allah biayanya juga nggak besar. Ya hanya 75.000 per bulan, pertemuan 2 kali. Belajarnya 1,5 jam. Jadi enak ya. Insya Allah juga ini nanti semuanya kita akan subsidi biayanya juga untuk kegiatan pesantren. Nah begitu. Jadi silahkan kalau teman-teman mau belajarnya online, mau belajar offline boleh. Kalau offline berarti nanti datang ke pesantren, nanti belajar boleh, nanti bisa yang ngajar bisa, atau nanti dari teman-teman yang lain ataupun dari guru-guru yang lain nanti yang akan membantu mengajar. Nah kalau misalkan offline nanti yang ikhwan akhwat insya Allah dipisah. Ya kalau yang akhwat nanti yang koordinir nanti istri saya. Kebetulan istri saya kan ngajar di pesantren kita juga ya, ngajarnya dari pagi sampai malam sore. Nah karena Sabtu Ahadnya libur, insya Allah nanti bisa nemenin teman-teman semuanya. Insya Allah metodenya sama, kita menggunakan metode al-itqon. Nah, metode al-itqon dari segi tahsin. Nanti kalau misalkan udah lulus tahsinnya boleh langsung lanjut ke menghafal, boleh. Nah gitu ya. Ada yang akhwat nggak Ustadz? Ada yang akhwat khusus. Jadi kalau yang akhwat kelasnya sendiri, yang ngajar nanti akhwat ya, musyrifahnya. Nanti ada istri saya, tim pengajarnya ada istri saya, ada rekan-rekan ustazah kita yang dari pesantren juga, alumni pesantren kita ada yang mengajar. Insya Allah kita pilih-pilihkan pengajaran yang bagus ya, terutama yang memang sudah kompeten ya di bidang Al-Quran, tahsin, sudah berpengalaman mengajar. Ada yang memang sedang mengambil sanad Al-Quran, ada yang sudah selesai hafalan 30 juz, insya Allah. Nah, ya insya Allah silahkan. Tapi di sini ya, yang betul-betul mau belajar ya, saya tidak pengen belajarnya setengah-setengah. Hari ini belajar, minggu depan nggak masuk. Hari ini belajar, minggu depan nggak masuk. Jadi istiqomah saja, makanya kita ambilnya waktu Sabtu Minggu. Ya. Oke, seperti itu ya informasinya. Oke, sudah ya, mungkin seperti itu. Sepertinya cukup. Oke, sekarang kita resum semuanya. Ya, kita resum semuanya. Dari nomor pertama, coba nomor pertama, ro-nya dibaca tebal atau tipis? Ya, teorinya apa? Huruf ro-nya
berharokat fathah. Ya, kita coba urutkan ya. Kita selesaikan semuanya dari poin 1 nomor 9. Nanti setelah itu baru kita masuk ke yang lain. Oke, yang pertama, ro yang berharokat fathah dibaca. Coba tulis di komen. Tebal. Oke, baik. Sudah bagus nih jawabannya. Nggak ada yang bilang tipis ya. Coba ada yang bilang tipis nggak? Ro yang berharokat fathah. Ada yang bilang tipis atau tidak? Oke, dominannya tebal semua ya. Oke, bagi. Oke, jadi huruf ro yang berharokat fathah berarti dibaca tebal. Oke, bagus jawabannya. Terus yang kedua. Nah, ro-nya sukun ya. Ada harokat fathah. Coba dibacanya tebal atau tipis? Maryam atau Maryam? Maryam. Coba. Ya, yang nomor 2 ya, ro-nya sukun didahului dengan harokat fathah. Dibacanya Maryam atau Maryam. Tebal atau tipis? Nah, ini masih ada beda pendapat ya. Enggak apa-apa. Jadi teman-teman diingat aja. Teman-teman jawabnya tebal atau tipis. Nanti kalau ketika setelah kita koreksi, nah, berarti nanti harus sesuaikan dengan jawaban ya. Nah, kalau di sini lihat ya. Di sini ada huruf ro sukun, sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Berarti cara membacanya tebal aja. Oke. Cluenya cuma 3 ya. Jawab di komennya cuma 3. Tebal aja, tipis aja, tebal tipis. Oke ya. Tebal aja, tipis aja, tebal tipis. Jadi jawaban nomor 2 tebal aja. Kenapa? Karena ro-nya sukun didahului harokat fathah. Maryam. Angkat pangkal lidahnya. Jangan tipis, jangan Maryam, tapi Maryam. Oke ya. Alhamdulillah. Baik, masuk ke poin nomor 3. Coba. Nomor 3. Tebal atau tipis? Ya, keluhnya 3 ya. Tebal aja, tipis aja, tebal tipis. Ya, lihat teorinya. Huruf ro-nya sukun didahului dengan huruf isti'la yang sukun didahului dengan harokat fathah. Ya, apa jawabannya? Didahului dengan harokat fathah. Apa? Tebal tipis, tebal aja, tipis aja. Ayo, dibacanya wal asr atau wal asr. Ya, silakan. Ini nomor 3, tebal aja, tipis aja atau tebal tipis. Silakan, coba teman-teman dijawab. Ro mati didahului dengan huruf isti'la yang berharokat sukun, lalu didahului dengan harokat fathah. Ya, lalu didahului dengan harokat fathah. Apa jawabannya? Tulis di komen ya. Tebalkah, tipiskah, tebal tipis? Nah, oke, dah. Jadi kalau ini bacanya tebal aja. Nah, ya tebal aja. Kenapa? Karena di huruf sebelumnya lihat ya. Huruf sebelumnya dilihat berharokat fathah. Nah, secara teori yang dibaca boleh tebal boleh tipis apa? Ya, kalau dia sebelumnya ini ya, ro mati karena wakaf sebelumnya huruf isti'la yang berharokat kasrah, maka ini boleh 2 wajah. Tapi kalau dia berharokat fathah dhammah berarti dia bacanya tebal aja. Oke ya. Berarti bacanya wal 'asr. Wal 'asr. Nah, dia tebalkan ya. Oke, yang keempat, coba kafaru. Ah, ro-nya dhammah, ya ro-nya dhammah. Bacanya tebal apa tipis? Dibacanya kafaru atau kafaru ru. Nah, tebal aja, tipis aja atau tebal tipis. Coba. Silakan. Nah, ya nanti setelah saya jawab, teman-teman tulis ya di kolom komentar bacaan tebakan jawabannya benar atau tidak ya. Kalau yang benar berarti tulisnya alhamdulillah. Nah, kenapa? Karena hari ini insyaallah hari ini kita belajarnya fokus ke
pembahasan contoh-contoh ya. Kenapa kemarin kita sudah belajar materinya, hari ini insya Allah kita bahas contoh-contohnya. Agar apa? Agar lebih mendalami spesifik materi yang sudah kita pelajari kemarin. Oke ya. Jawabannya adalah tebal aja. Oke, siapa yang benar? Coba tulis alhamdulillah. Untuk poin yang keempat ya, ketika ada huruf ro yang berharokat fathah, dhamma, maka dia wajib dibaca tebal aja. Nih poin 1 sama poin 4 ini sama teorinya. Ketika ada huruf ro yang berharokat fathah dan dhamma, maka dia dibaca tebal aja. Oke, berarti cara membacanya kafaru, ditebalkan ya. Tebalnya bagaimana? Ya ciri-cirinya kemarin dia bergema bunyinya. Begitu ya. Oke, yang kelima. Coba huruf ro-nya sukun didahului dengan harakat yang sukun dan sebelumnya ada harakat dhammah. Coba dibacanya khusr atau khusr, khusr atau khusr. Nah, ya tebal aja, tipis aja atau tebal tipis. Lihat teorinya. Ro-nya waqaf, ro-nya mati karena waqaf, sebelumnya ada huruf sukun yang didahului dengan dhammah. Tebal aja, tipis aja atau tebal tipis? Ya. Tebal aja, tipis aja, tebal tipis. Oke, banyak ya macam-macam. Jadi setelah saya jawab, kalau teman-teman jawabannya benar, tulis alhamdulillah. Ya. Kalau yang belum benar, tulis wasyukurillah, wasyukurillah. Wasyukurillah. Nah, enggak apa-apa ya. Yang penting kita sini tahu ya teman-teman teorinya. Nah, coba saya bahas. Ro-nya mati karena waqaf didahului huruf yang sukun yang didahului harakat dhammah. Berarti sini dibacanya tebal aja. Oke. Ya, dibacanya tebal aja. Oke. Cara membacanya gimana? Hu ya. Pakai kho ya ini. Khusr. Khusr. Ingat, pokoknya kalau dia di sini ro-nya mati, sebelumnya ada yang sukun, harakatnya fathah dhamma, ini tebal semua. Ya, beda halnya nanti kalau dia berharokat kasroh baru tipis. Tapi kalau dia dhammah fathah, contoh lain apa? Contoh lain. Coba nih contoh lain ya. Ini contoh lain nih. Ini saya kasih contoh lain nih biar teman-teman ada gambaran ya nih. Contoh lain. Suffer. Nah. Nih, kan ro-nya mati karena waqaf. Aduh, silau ya. Nih, ro-nya mati karena waqaf, sebelumnya ada huruf yang sukun didahului dengan dhammah, sama. Dibacanya tebal aja. Suffer. Nah, gitu ya. Oke ya, mungkin insyaallah bisa dipahami. Oke, nomor 6. Coba nomor 6. Ini sudah kita bahas tadi. Ya, ro-nya sukun, sebelumnya ada harakat kasroh, ada huruf isti'la setelahnya berharakat fathah. Tebal aja, tipis aja, tebal tipis. Coba. Ro-nya sukun, setelahnya ada huruf isti'la yang berharakat fathah, sebelumnya ada huruf yang berharakat kasroh. Nah, teorinya mati setelah kasroh, sesudahnya huruf isti'la berharakat kasroh. Berharakat bukan kasroh berarti ya. Nah, apa? Berarti tebal aja, coba. Tebal aja, tipis aja, tebal tipis. Hayo bingung ya. Jangan bingung teman-teman. Insyaallah ini akan memudahkan kita nanti kalau belajar. Oke ya. Ya, berarti dominannya tebal tipis ya. Kan bertemu isti'la, iya benar. Ya, makanya di sini ada huruf isti'la. Berarti tebal aja, tipis aja atau tebal tipis. Coba. Oke, dominannya apa? Tebal tipis ya. Oke. Jawabannya di sini bacaannya tebal aja. Kenapa tebal aja? Coba. Ya, kenapa tebal aja? Karena di sini huruf isti'la'nya berharokat fathah.
ya. Karena di sini huruf isti'la'nya berharokat fathah. Kalau dia berharokat kasroh, baru dia boleh dibaca dua wajah. Contohnya, saya tulis di bawah ya. Contoh, ini yang dua wajah. Yang huruf isti'la'nya berharokat kasroh. Firqin. Coba di sini lihat. Tuh. Kejebak Nah iya makanya ya teman-teman, pokoknya perhatikan di setelahnya huruf isti'la'nya. Kalau dia berharokatnya fathah sama dhammah, dia dibacanya tebal aja. Tapi kalau huruf isti'la'nya harokatnya kasroh, maka di sini boleh dua. Nah ya. Ya, ini boleh dua, boleh dibaca tebal, boleh tipis, boleh firqin sama atau firqin. Nah, kenapa? Karena isti'la'nya huruf tebalnya ini berharokat kasroh. Oke ya. Oke, nomor 6 berarti clear, dia bacaannya tebal aja. Oke, dah. Nomor 7 coba. Dibacanya qadir atau qadir. Coba tebal atau tipis? Tebal aja, tipis aja, tebal tipis. Nomor 7 dijawab. Tebal aja, tipis aja, tebal tipis ya. Roknya mati karena waqaf, sebelumnya ada ya sukun. Tebal aja, tipis aja, tebal tipis. Oke, baik. Sudah dominan ya, bagus nih jawabannya. Jadi jawabannya sudah benar semua insyaallah, dibacanya tipis aja. Kenapa? Karena ra waqafnya itu sebelumnya ada ya sukun. Qadir. Qadir. Nah, jangan qadir. Jangan ditebalkan. Alhamdulillah. Bagus. Nomor 8. Lagi lanjut. Ra-nya waqaf, sebelumnya ada ya sukun. Sama ya, berarti tipis aja. Ini sama nih teorinya. Oke, yang ke-9, nah insya Allah sudah jelas. Tadi sudah kita bahas. Ketika ada huruf ra yang waqaf, sebelumnya ada huruf isti'la yang sukun, sebelumnya didahului dengan harakat sukun, maka dibaca apa? Hah? Dibaca dua wajah ya, dua wajah. Dibacanya boleh tebal, boleh tipis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dah selesai ya, alhamdulillah. Ya, ada yang mau ditanyakan boleh, silakan. Gimana teman-teman kalau belajarnya seperti itu ya? Insyaallah ya, insyaallah. Yang penting ya niat kita belajar. Nah, begitu ya. Saya selalu nih sampaikan ini, insyaallah nanti teman-teman bisa amalkan ya. Ini saya dulu waktu di pondok dapat amalan doa. Ya, ini mungkin teman-teman sudah pernah dengar juga doa ini ya. Jadi doanya seperti ini. Kalau bahasa Arabnya ya, Allahumma qadistauda'naka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina 'inda hajatina wala tunsina anhu ya rabbal alamin. Artinya apa? Allahumma qadistauda'naka ma 'allamtanahu. Ya Allah, telah aku titipkan ilmu yang kupelajari kepadamu. Fardudhu ilaina 'inda hajatina. Ya, kembalikanlah kepadaku. Fardud radda yarudu itu kembalikan. Ilaina 'inda hajatina. Kembalikan kepada kami ketika kami membutuhkan. Wala tunsina anhu ya rabbal alamin. Maka jangan kau lupakan apa-apa yang telah kami pelajari. Intinya apa? Intinya ketika kita belajar apapun itu, titipkan semuanya sama Allah. Nah, ya. Lalu kembalikan tuh ilmu yang kita pelajari ketika kami membutuhkan. Doanya seperti itu. Apapun itu yang kita pelajari. Ketika kita baca buku, ketika kita menerima ilmu, ya, apalagi misalkan kita sedang mendengarkan dosen berbicara, guru, ustadz, segala macam,